Secara umum sebetulnya tujuan dari adanya program pemberdayaan masyarakat itu bisa kita simpulkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana lewat program pemberdayaan masyarakat itu kita bisa melakukan peningkatan kondisi kehidupan dan juga kesejahteraan dari masyarakat. Kemudian yang kedua juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup dari masyarakat. Yang ketiga, yang tidak kalah penting dalam proses pemberdayaan masyarakat juga harus mampu membentuk dan mengembangkan institusi lokal yang ada di masyarakat. Sehingga institusi lokal inilah yang menjadi instrumen utama nantinya dalam program-program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, pemberdayaan, pendampingan itu berasal dari masyarakat sendiri. Bagi teman-teman yang menjadi pelaku di dalam program pemberdayaan masyarakat, ada beberapa skill dasar yang teman-teman bisa kuasai. Yang pertama adalah teman-teman harus mampu memerankan peran sebagai facilitative roles atau peran memfasilitasi. Nah, ini kita harus mampu memberikan dorongan, memotivasi, melakukan mediasi, negosiasi, dan lain sebagainya, seperti layaknya seorang fasilitator. Yang kedua adalah kita berperan sebagai educational roles. Jadi bagaimana kita juga harus mampu memberikan masukan, informasi, kemudian juga memberikan insight ataupun keterampilan secara spesifik terhadap masyarakat sebagai layaknya kita seorang educator. Yang ketiga adalah representational roles atau peran mewakilkan masyarakat dalam forum-forum tertentu. Terkadang dalam beberapa hal kita juga perlu mewakili masyarakat untuk melakukan proses advokasi kebijakan misalnya dengan stakeholder terkait yang memungkinkan kita untuk kemudian mewakili suatu kelompok masyarakat tertentu. Dan yang keempat tentu adalah technical roles. Nah, ini kemampuan teknis dalam melakukan analisa data, pengolahan informasi, kemudian juga bagaimana kita juga mampu melakukan proses pelaporan secara lebih baik di dalam proses pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk para community worker setidaknya kita bisa mengembangkan diri kita terhadap 4 hal tadi: facilitative roles, peran memfasilitasi; educational roles, peran mengedukasi; representative roles, peran mewakili; dan yang keempat adalah technical roles atau kemampuan-kemampuan teknis yang juga kita harus kuasai.